Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi salatan nanalu bisirriha hifdzal Qur'an wal amala bihi wal fiqha minhu 'ilman munira wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh asatidz dan para jamaah Masjid Syiratul Mustaqim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita akan kembali membaca beberapa ayat Al-Quran. Kita akan membaca surah Al-Qalam, surah kedua dari juz 29. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, cucu kita dijadikan oleh Allah dengan sahabat kita mengikuti majelis seperti ini, baca Al-Quran. Nanti mudah-mudahan Allah menakdirkan memilih di antara mereka menjadi ahlul Quran, menjadi hafizul Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa ashabana wa awladana wa dhurriyyatina min ahlil Quran, min hafizil Quran alladhina hum ahluka wa khassatuh. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, memberikan teladan yang baik kepada kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ikuti dan imani ini kita teruskan kepada keluarga dan anak cucu kita semuanya. Mari kita baca surah Al-Qalam. Baca berapa ayat 1 sampai 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسلمنها مصبحين
الظالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Qalam ayat 1 sampai 52. Kita akan baca artinya sampai ayat 16. Nah, surah Al-Qalam ini pernah suatu ketika sebelum kita masuk Rasulullah ketika ada sahabat-sahabat yang
masjid itu Ahlus Suffah. Suatu ketika Rasulullah menemui mereka, langsung bertanya, siapa di antara kalian yang mau pagi-pagi keluar ke Karai atau ke gunung atau ke mana, ke tempat-tempat yang sejuk gitu ya. Kemudian tahu-tahu setelah pulang dia boleh mengambil apapun yang ada di situ, boleh ambil unta berapapun boleh, tidak berdosa dan tidak akan dihukum. Maka para sahabat, "Qulna ya Rasulullah, kami semua mau jalan-jalan pagi, pulangnya boleh mengambil khotbah sebab berapapun yang ingin, 2, 3 boleh pulang." Ya semua pasti jawabnya mau. Kemudian Rasulullah itu berkata, "Fala ayyaudu ahadukum kulla yawmin ilal masjid." Terus ayat ta'allamu ayataini min kitabillah khairul lahu min naqataini aw min thalathin aw ri'adatihinna min al-ibil. Langsung kemudian Rasulullah menyampaikan setelah jawabannya tadi kompak, mau kalau begitu bisa habis rencana dapat bingkisan lagi, gratis lagi. Ini lebih dari itu Rasulullah. Seandainya setiap kalian mau pergi ke rumah Allah, ke masjid setiap hari, kemudian membaca 2 ayat atau 3 ayat, 2 ayat saja, itu lebih baik daripada kalian dapat 2 otak, 3 dan seluruhnya tadi. Jadi betapa nilai kita mempelajari Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya, maka sebisa mungkin kita jadikan Al-Quran sebagai kebutuhan kita sehari-hari, jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Makanya hadisnya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu itu luar biasa ini. Jadi orang itu diperintahkan belajar Al-Quran, setelah bisa ajarkan Al-Quran itu terus begitu, sehingga Al-Quran dari sejak zaman Nabi sampai sekarang itu bertahan bacaannya itu bertahan terus. Misalkan kebetulan saya juga lagi konsepnya di qiraat ya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu nanti ada yang membaca Nun wal qalami wa ma yasturun dirokan, ada yang baca sakta Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu baca semuanya, baca Al-Quran yang macam-macam. Dari mana tahunya? Saya pelajari kitab ini luar biasa. Jadi kalau kita tahu bacaannya itu misalnya tadi ini ya, wa yasina adhir anfatan haqquhu bada wa nuna wa fihi al-qulfu an warshihim khala. Nanti Yasin, ada bacaan Yasin baca ilham oleh siapa? An fatan haqquhu bada. An itu hafaz yang kalau kita baca, fatan itu Hamzah, Imam Hamzah al-Kufi, haqquhu Ibnu Katsir, Abu Amr, pada qolul. Jadi imam-imam yang baca ilham Yasin wal Qur'anil Hakim, ada imam tadi Nun wal qalami. Selain itu nanti baca ilham Yasin wal Qur'anil Hakim, ada yang baca begitu Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang baca saksa siapa? Wa hurufat tahajjib sil bisaktin kaha alif ala Abu Ja'far. Imam Abu Ja'far bacanya Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu qiraatnya. Dari qiraatnya saja kalau kita mau serius luar biasa. Ini ada berapa? Ini ada 1173 bait, ada 241 bait. Itu kalau kita hafal, ini bisa baca Quran dalam seluruh versi bacaannya. Itu yang saya catat, saya tulis dari 2 buku, jadi Muyassar untuk qiraat 1, kemudian Mufassal qiraat 10. Ya,
yang satunya 9.000 halaman, yang mufassal seluruh 10.500 halaman. Hanya jelasin kitab kecil gini ini. Kalau kita mau membahas, nanti mudah-mudahan nanti di sini ada yang pelajari itu. Mudah-mudahan ya. Sekarang belum ada, mudah-mudahan nanti ada. Itu sudah saya tulis kitabnya, kayaknya sudah saya bagikan. Kalau pengen baca ayat ini, baca ayat mana? Misalkan baca kebetulan ini cara ada perbedaannya di awal-awal ini. Hanya pertama tadi. Kalau yang ini ma'anta itu bisa baca ma'anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bisa baca panjang. Ma'anta itu ada. Jadi ada jalur-jalurnya. Kita nggak bisa seenaknya baca. Kalau baca sunyi, bacanya kan macam-macam itu. Misalkan baca apa? Nun mati ketemu kok itu baca apa? Inhal ya. Nanti Abu Ja'far bacanya mana? Ikhfar nanti. Wa amanahu min khawf. Tapi kalau kita tahu jalurnya, kalau nggak tahu jalurnya jangan dibaca itu. Masing-masing ada tulisannya. Oh ini yang baca inhal, ada yang baca itu. Nanti ada yang baca lam. Kalau kita pulang itu baca idgham. Diulang hudal lil, ada yang baca begitu. Tapi kalau hafaz hudal lil muttaqin, kita ikuti yang sesuai itu. Ya, mudah-mudahan makanya doa yang senang saya panjatkan, ya Allah jadikan kami, sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat itu masuk murid apa sahabat kami, istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan kami, jadikan dia menjadi ahli Quran, menjadi hafizul Quran. Itu doa yang sangat kita panjatkan. Mudah-mudahan di antara mereka nanti ada yang jadi hafizul Quran, meskipun orang tuanya nggak ada Quran. Ya. Ini untuk bersemangat kita. Kita akan masuk di surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ini ya, tadi surah secara umum ya. Ini surat ini Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Ada yang memperinci, ada sebagian lagi Madaniyah, ada Makkiyah. Tapi secara umum ya kita ikuti yang Makkiyah saja. Karena ya ada pengaruhnya tapi nggak terlalu banyak ya. Menentukan awal surat apa surat Makkiyah atau Madaniyah itu ada pengaruhnya. Kalau nanti kita kaitkan dengan isi-isinya, isinya Makkiyah seperti ini, Madaniyah seperti ini. Jadi itu membantu untuk memahami konten ayat ini lebih baik. Itu dengan mengetahui itu diberi di mana surat itu. Itu kegunaannya salah satunya ya. Makanya sini ada yang sangat merinci. Min awalnya ila qaulihi sanasimu al-futub sampai ayat 16 itu madas Makkiyah. Wa min ba'di dzalika ila qouli ta'ala wa la ajrul akhirati akdan law kanu ya'lamun, itu Madaniyah. Wa min ba'di dzalika ila qaulihi qawli yaktubun. Ada yang meneliti seperti itu. Jadi ada yang ulama meneliti detail karena Al-Quran itu yang turun satu surah itu ya jarang. Iqra saja turunnya 5 ayat gitu ya. Nanti nyambung-nyambung gitu. Ini juga sama. Ini termasuk surah yang awal-awal diturunkan. Kalau kita melihat isinya nanti Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun ini ya ada yang mengartikan Allah alam Nun gitu aja. Nun ini semacam kata-kata tampil. Apa itu yang menarik lah, seperti mau apa itu tambah juga kan Nun, sehingga perhatian orang itu tertarik apa Nun gitu. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskan dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, engkau tidaklah gila disebabkan ini mendapatkan wahyu dari Tuhan. Atau diartikan juga ini, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, engkau dikarenakan nikmat Allah tidaklah gila. Engkau tidak gila disebabkan karena nikmat Allah. Dua arti yang bisa diberikan mungkin.
Kalau yang tadi mana tadi ni'mati rabbika bimajnun, engkau tidak gila, engkau tidaklah gila karena engkau menerima wahyu dari Allah. Karena kan saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu kan yang ngecek banyak orang-orang Quraisy. Oh gila nih orang ini, oh gila ini dapat wahyu menyampaikan hal-hal yang tidak masuk akal saat itu. Yang biasanya orang yang beralih, tahu-tahu Nabi Muhammad dapat wahyu untuk melarang semuanya, maka dituduh gila. Nah ini ma'anta binikmati rabbika bimajnun, kau tidak gila karena engkau mendapatkan wahyu, engkau tidak gila. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun, dan sesungguhnya bagimu pahala yang tidak terputus. Ini 4 ayat ya, 3 ayat ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun ini ada yang mengatakan ya tadi secara umum maknanya. Ada yang mengatakan nun ini artinya tinta, karena tadi selanjutnya wal qalami demi pena dan yang mereka tuliskan, dan apa yang mereka tuliskan. Ada yang mengatakan ya umum jadi nun gitu ya, terserah kita semuanya, karena Allah yang Allah alam. Makanya di tafsir sejarah seperti nun Allahu a'lam bimuradihi. Ada yang mengatakan lebih, semuanya punya. Ada sekali Farawa Muawiyah bin Qurrah Abi yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala nun lauhum min nur. Lauh itu tempat menulis gitu. Lauh min nur yang terbuat dari cahaya. Karena kaitannya dengan al-qalam. Al-qalam itu apa? Pena kan? Pena. Al-qalam. Kenapa kok pena dinamakan al-qalam? Ya asal usulnya itu ya al-qalam, pena itu yang terbuat dari kayu yang dipotong kemudian buat nulis. Makanya kalau kita potong buku itu apa bahasanya itu? Taklim, kan memotong taklimul albar, bukanlah ya tadi al-qalam demi pena dan apa yang mereka tulis. Al-qalam ini juga yang menghasilkan macam-macam juga. Jadi macam-macam, ada yang mengatakan qalam itu yang pena, bahkan dalam hadis juga ada yang mengatakan bahwa sesuatu pertama kali yang dilakukan Allah itu al-qalam. Qalam itu apa tugasnya? Menulis seluruh apa itu seluruh yang terjadi, yang kiamat terjadi, mulai kematian, rezeki itu ditulis. Itu ada yang memahami seperti itu kan. Tapi kalau kita melihat ayat ini ya, nun wal qalami wa ma yasturun, ayat ada dalam Islam itu coba kita perhatikan. Surah yang pertama itu Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Ini surat-surat yang awal yang setelah itu kan termasuk yang diwalakan itu kan. Wal qalami. Ada penekanan khusus menulis ya. Jadi Islam membaca dan menulis. Jadi membaca, apa yang dibaca ya semuanya, apapun, tapi tetap dibatasi. Tujuan membaca itu ya harus dengan niat yang baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di sini wal qalami wa ma yasturun, tangan menulis. Disuratkan allaman insana ma lam ya'lam. Allama bil qalam ya ada. Allama alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ini wal qalami wa ma yasturun. Itu yang bisa kita tangkap menjadi semangat dalam Islam. Islam itu didasarkan atas pengetahuan, karena itu dalam Islam mengatakan kita nggak boleh taklid. Ittiba bolehnya, taklid itu mengikuti bukan. Kalau kita mengikuti, kita kan minimal harus, tapi mengikuti kita itu dengan ilmu. Jadi penekanan kepada membaca dan menulis itu sangat tinggi. Nah, ini kan sumpah nih, maka kan sumpah nih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini kan
Allah bersumpah, karena Allah bersumpah itu dengan apapun boleh, dengan seluruh makhluknya boleh. Ini dengan pena, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma'anta bi'ni'mati rabbika bimajnun. Engkau bukanlah orang gila disebabkan engkau mendapatkan makhluk. Karena nikmat Allah engkau tidaklah gila sebagaimana yang dituduhkan oleh Justru sebaliknya, wa inna laka la ajrun ghairu mamnun, dan sesungguhnya bagi kamu pahala yang tidak terputus. Ini tujuan biasa kalau umat-umat terdahulu itu menghadapi para nabi dia seperti itu. Jadi menuduh yang tujuan yang semisal inilah. Di dalam surah kan banyak itu dengan Al-Quran. Juz 14 ada wa inna kalana jadun. Oh, itu tujuan ini melalui ini Allah membantah itu ya, menegaskan bahwa engkau tidak gila. Justru ini memanfaatkan Rasulullah di saat awal-awal wahyu itu tantangannya luar biasa. Sudah di apa itu gila, dituduh apapun, sihir apa namanya. Tuduhan-tuduhan itu muncul sehingga di ayat ini Allah menegaskan bahwa beliau Rasulullah SAW itu tidak gila dengan apa yang telah ia terima. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya sungguh engkau berada pada budi pekerti yang agung. Ini pujian Allah yang luar biasa. Jadi wa innaka, dan sesungguhnya engkau la'ala, ada dua penekanan, dan dua penekanan terus la'ala khuluqin 'adzim, berada di atas budi pekerti yang agung. Dari sini kita memahami bahwa Rasulullah itu adalah bukti awal yang memiliki akal yang paling tinggi. Kita umatnya itu tidak akan bisa meniru. Misalkan ada orang yang dermawan, Rasulullah paling dermawan. Pokoknya semua sifat kebaikan itu sudah dilaksanakan secara sempurna oleh Rasulullah. Kalau kita pokoknya nggak ada bandingannya. Karena sini wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlak itu apa? Akhlak itu ya, akhlak itu satu kondisi jiwanya. Ya, apa itu satu kondisi yang muncul secara lepas, secara sukarela. Akhlak itu muncul ketika ada pengorbanan. Misalkan ya, kita punya uang, tahu-tahu ada yang butuh, ada butuh banget. Nah, kita serahkan uang kita, itu bukan akhlak. Karena tanpa ada pengorbanan nggak ada akhlak itu. Jadi akhlak itu ya saat kita mengalahkan ego kita untuk kemudian membantu orang yang membutuhkan. Itu akhlak. Dan akhlak itu sifatnya ya karena sudah melekat, maka dia munculnya itu ya spontan, tapi ya tadi dengan ada sisi sifatnya yang pengorbanan tadi. Itu akhlak. Ini Nabi dipuji dengan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau berada, sumpahnya ada dua ini, takdirnya itu sudah dua. Budi pekerti yang sangat agung. Karena itu ya di dalam Al-Quran banyak sekali. Jadi ini pujian yang paling luar biasa. Terus kemudian kalau kita baca dari itunya, dari ayat-ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan sifat-sifat yang sehingga Allah memuji Rasulnya ini dengan pujian yang sangat tinggi. Karena memang kalau kita melihat kepribadian Rasulullah, udah pokoknya nggak ada inilah, nggak ada tandingannya, nggak ada tandingannya. Cobaannya juga ya nggak ada tandingannya. Oh, karena tadi dipuji itu karena memang sudah tadi pengorbanannya luar biasa untuk
seperti apa, kecintaan beliau kepada kita seperti apa, sehingga ya wajar kalau Allah memuji dengan pujiannya yang luar biasa. Karena itu kalau kita nanti melebarkan, kenapa kok para ulama itu memuji Rasulullah dengan pujian yang luar biasa? Kalau kita baca di bab itu pujiannya kan anta syamsun anta badrun. Karena ini, kalau Allah saja sudah memuji, ya, Allah saja sudah memuji Rasulullah seperti itu dengan pujiannya yang sudah yang luar biasa, maka pujian dari kita juga ada artinya. Bahkan jika kita memuji setinggi langit itu tidak ada salahnya. Makanya sampai Al-Busri itu sampaikan apapun pujian kepada Rasulullah. Bahkan pujian itu pun tidak akan sebanding dengan kepribadian Rasulullah. Karena kita hanya tahu bahwa Rasulullah itu seorang manusia biasa yang dibilang itu yang kita tahu, tapi keutamaannya itu yang tahu hanya Allah. Sehingga pujian apapun nggak akan dinilai wah itu lebay kok enggak. Pujian apapun yang tidak terkatakan betul nggak akan sebanding Allah saja sudah memuji. Itu kita kalau melihat dalam tradisi Islam penghormatan masa kedatangan Muhammad SAW seperti itu. Sehingga ya nanti kalau ada yang menuduh macam-macam saya itu kita bersih itu banyak kesyirikan, menyamakan Rasulullah seakan-akan sejajar dengan Allah apa gitu. Ini sholawat itu ada masa Rasulullah begini. Nah itu sudah nggak berlaku lagi ya. Karena Allah sudah ini terkait dengan Rasulullah. Jadi ayat ini lebih banyak kepada peringatan atau yang penguatan kepada Rasulullah. Kemudian ayat berikutnya, fasatu basiru wa yubsiru wa innaka la'ala fasatu basiru wa yubsiru. Jadi tujuan yang tidak menginginkan pada Rasulullah. Fasatu basiru wa yubsiru. Nanti kamu akan tahu, mereka juga akan tahu. Bi ayyikumul maksud, siapa yang kalian itu yang gila. Fasatu basiru wa yubsiru. Artinya tahu kelak kamu akan mengetahui posisi kamu dan mereka juga akan tahu dengan yakin. Bi ayyikumul maksud, siapa di antara dua itu yang mafkul itu terkena dari dia, yaitu kacau lah, pikirannya kacau, yang gila dan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan dialah yang mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dia mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini di sini juga ada salah satu kesan bahwa Nabi Muhammad yang benar, yang salah itu ya yang menuduh tadi. Terus di ayat ini juga ini memberikan peringatan kepada kita, ya. Kita tidak boleh yang sering saya sampaikan. Kita kalau dalam kondisi seperti ini, kita sudah seperti ini, sebaik seperti ini, jangan merasa kita paling baik. Sebaliknya kalau kita melihat orang yang belum baik, ya, jangan memandang mereka tidak akan pernah menjadi baik. Ya. Boleh jadi atau tidak ada jaminan kita saat ini seperti ini bisa terus sampai kita nanti meninggal dunia. Belum ada jaminan. Ya. Karena itu kita senantiasa berdoa. Pokoknya ya, kita berdoa agar supaya kita bersih qulubana. Jangan sampai kan nanti kami dimalingkan kembali dan yang sudah dimaling ini sampai nanti. Terus kita berdoa agar diberi husnul khotimah. Ya karena itu kita tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang nanti akan menjadi baik di penghujungnya. Ya, sehingga kita tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang yang saat ini belum posisinya belum baik, jangan dianggap. Dalam contoh-contoh nanti misalkan ini salah satunya contohnya ini terkait beberapa tokoh Quraisy
bin Walid. Khalid bin Walid putranya Al-Mughirah, Walid bin Mughirah. Ada Khalid bin Walid, salah satu faktor yang menyebabkan umat Islam kalah di perang Uhud itu kan Khalid bin Walid. Kemudian masuk Islam. Jadi tidak ada yang tahu pokoknya dari mana pun itu. Ada yang tahu, Allah yang tahu. Karena itu tadi kita tidak diberi kasih nawab bagi buah yang lebih membelah sendiri, buah yang lebih muhtadi. Ayat 6. Kemudian berikutnya ini pesan peringatan kepada Rasulullah, tapi juga berlaku sepanjang masa. Ada peringatan terhadap beberapa karakter yang tidak baik. Karakter ada 10 atau 9. 10 ya. Pada tuti'il mukadzibin, janganlah engkau menaati para pendusta. Waddu lam tudhinu fayudhinu, mereka ingin kau lunak sehingga mereka akan lunak. Wala tuti' kullahallafin, jangan kau taat pada tiap-tiap orang yang banyak bersumpah, mani orang yang hina. Kullahallafin mani. Hamazin masyadin bin namim. Hamazin itu ya suka mencela orang. Masyadin bin namim itu orang yang senantiasa berjalan dengan membawa isu lah, membawa rumor yang jelas tujuannya untuk merusak. Pokoknya menyebabkan wabah kalau soalnya masyarakat kemana-mana. Dan kan masyarakat bin namim itu jalan orang-orang yang berjalan kemana-mana menyampaikan berita-berita sangat dengan hasil disampaikan. Tujuannya untuk memperkeruh suasana. Berarti kan rumor yang tidak bagus atau isu yang belum jelas disampaikan terus seakan-akan itu masyarakat bin namim. Mana'inil khairi, orang yang selalu menghalangi kebaikan. Mu'tadid, yang melampaui batas, akhirnya banyak berbuat dosa. Utulid, keras, bengis, kejam. Pada dari zanim itu bisa bermakna zanim pembohong, bisa pembohong. Karena zanim itu salah satunya kan mengaku sesuatu yang dia tidak berhak, mengaku mengklaim sesuatu sebenarnya dia dikatakan pembohong. Apa yang bohong? Ini 10 sifat ini. Karena apa? Ukul ba'da dzalika zanim an kana dzamanin wa banin. Karena mereka punya harta dan keturunan, karena punya kebanggaan, status sosial yang tinggi. Biasanya kan orang-orang yang punya jabatan tinggi terus angkat itu peluangnya untuk melakukan ini ya sangat tinggi. Ya, ini peringatan dan 10 sifat ini itu adalah sifat-sifat yang kita harus tinggalkan. Jangan engkau mentaati orang-orang mendustakan. Waddu lam tudhinu fayudhinu, mereka sangat ingin agar engkau melunak sehingga mereka menjadi lunak. Ayat ini perlu berkenan di sini. Ini adalah larangan untuk berkompromi dalam hal-hal yang prinsip. Karena kalau di ayat kan ada itu Nabi itu karena kelembutannya, karena kelunakannya, karena kelenturannya sehingga masyarakat itu bisa fabima rahmatin minallahi ta'alahum, karena rahmat Allah kau bersifat lemah lembut. Walaupun tafadhal walidul qalbi lam faqtu min halisatin, kau berlaku kasar, bengis, misalnya mereka akan manfaat jauh dari sekitar. Itu dalam hal-hal di luar fiksi. Nabi kan berkenan sangat kompromi. Tapi dalam hal ini yang ayat ini maksudnya itu dalam hal-hal yang mereka yang prinsip lah. Sehingga setelah ini nanti ada surat kafir. La ta'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Orang-orang Quraisy itu kan posisinya kan gitu. Nabi itu Nabi ya
Rasulullah menyampaikan hal-hal yang itu mengganggu kemapanan mereka. Secara sosial orang Persia kan mapan dan zakat mapan kalau diganggu oleh Bapak Rasulullah yang menyampaikan sembahlah Allah. Terus begini saat kami. Nah mereka mengingat agar lunak. Ayo, padahal mereka Allah tahu orang-orang ini tidak ada sedikit pun dalam hatinya itu mau mengikuti. Karena itu ini dilarang. Karena tidak dekat titik buat gula untuk dinu kayak ini dalam hal ini. Sampai kan orang berkata, kamu mungkin saja kamu menyembah Tuhan kami sebulan, nanti kami akan ikut menyembah Tuhan kamu sebulan. Sampai seperti itu. Dalam hal seperti ini, jadi hal-hal yang sifatnya prinsip terkait dengan akidah itu dilarang kompromi. Tapi hal-hal yang lain seperti ayat yang paling tadi, misalkan Nabi pernah kan dalam yang Hudaybiyah itu, ketika Nabi menulis perjanjian kan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Langkah itu apa? Nah, jangan ke situ. Kami nggak mengenal apa-apa. Terus saja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ada di dalam itu yang terapkan. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim orang Quraisy juga memang jangan terpakai itu. Rasulullah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ketika di akhirnya perjanjian ini ditulis oleh Muhammad Rasulullah. Jangan kalau ditulis Rasulullah saat kami tidak mengakui engkau, maka tulis ditulis oleh Muhammad bin Abdullah. Nama Rasulullah ikuti mereka. Itu hal-hal yang sifatnya tidak prinsip. Tapi ayat ini terkait dengan hal yang paling prinsip, sehingga jangan ada kompromi, ada itu harus tegas. Walau tidak halafin ini bersumpah, jangan mentaati tiap orang yang banyak bersumpah. Mungkin ini. Kalau kita halafin mungkin dijadikan satu ya jadi 9 nanti. Jadi tujuh ilmu katibi halafin mahi hamazin masyadin imamim man'ain koyini mu'tadin adim mutulim sani al-sembilan. Halafin mahi tiap orang yang banyak bersumpah. Ini bersumpah itu orang-orang yang bersumpah itu menunjukkan dia ya ada orang karena itu dalam Islam jangan sedikit-sedikit bersumpah. Jadi kalau kita banyak bersumpah menunjukkan berarti di mata orang kita nggak percaya. Berarti kalau ada orang ngomong orang sesuatu percaya saya akan datang, itu sudah langsung orang ini nggak pernah datang. Tapi kalau sekali ini, misalkan si A ini nggak pernah datang, tahu kamu sama datang, emang benar datang? Iya, Allah ini. Jadi sumpah itu menunjukkan bahwa dia nggak dipercaya. Karena itu jangan semuanya bersumpah. Kalau bisa dalam kehidupan ini nggak perlu sumpah, udah ngomong saja. Nah, agar supaya omongan kita jadi track record kita itu. Ini sama ya, jadi nada sumpah itu memang ada acaranya ya. Misalkan kita kalau bersumpah gitu. Tapi ada momen-momen tertentu lah yang itu menunjukkan sumpah. Dalam hal-hal keseharian jangan. Bagaimana kalau dalam percakapan orang Arab? Itu kan itu bukan sumpah. Jadi dalam tradisi orang-orang sering itu itu nggak masuk sumpah gitu ya. Karena itu percakapan biasa. Kalau di kita biasanya itu kan tradisi kita tidak ada model jamaah seperti orang-orang Arab gitu ya. Pokoknya hindarilah, jangan banyak bersumpah apapun itu. Karena kita ini sudah melibatkan Allah, gitu ya. Melibatkan Allah itu berat tentunya, konsekuensinya berat. Sama nadar juga begitu. Nadar itu baik, tapi masa kita mau berbuat baik itu harus nadar dulu. Berarti kan berbuat baiknya itu menggantungkan kalau begini nanti saya begitu. Kalau Allah mengalir minta, jangan itu udah dikasih apapun. Ya tetap itu kan. Di sini ada nasihat ada pokoknya ilakum kalau yusi aku wa mayak kali yusi. Ya jadilah kebakirun seperti anjing itu.
anjing itu disia-siakan oleh Allah pemiliknya seapanya, nggak dikasih makan. Tapi namanya anjing, kalau ada sesuatu yang membahayakan tuannya, pasti anjing itu tetap akan membela tuannya. Padahal tidak disia-siakan. Sama ibaratnya dalam kehidupan gitu, misalkan ini jangan gue tadi karena Allah itu setiap hari juga nikmatnya luar biasa. Tapi memang Natal itu ya ada ajarannya, ada jalannya. Tapi nanti sekali bernatal itu harus dirasakan. Kalau tidak ada kafarah. Sumpah ya boleh kan sekedarnya saja, jangan terlalu sering. Kalau sering bersumpah itu menunjukkan kualitas kita nggak baik di mata orang. Dari sumpah. Nah, jika kalau ya sekali-kali nggak apa-apa, jangan terlalu sering. Begitu sukses kalau saya sukses, kalau saya dipilih jadi ini, saya akan sebelum dipilih ya udah langsung aja berbuat baik. Hamazin Masyarakat Dinamik ini karakter yang sudah menjadi Hamaz, mencela, hibah, mencela. Pokoknya ini karakter yang seharusnya kita hindari. Ini disampaikan kepada Rasulullah untuk menunjukkan tadi kekerasannya bahwa beliau memang terus satu apa? Untuk pada datangkan dana ibadah karena mereka punya harta dan punya keturunan. Tidak terserah alaihi ayatuna qala asafirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka mau itu belakang itu ngawur, itu katakan saja. Sana simuhu ala huruf, kami akan menandai belalainya. Kapan? Katanya belalai kan hewan ini sebenarnya kami akan tandai hidungnya. Ini yang masyarakat juga banyak. Ada yang perhatikan kata ini salah satu ayat yang terkait dengan Raja Sahabat bahwa tokoh Quraisy yang sangat beribadah Rasulullah Al-Walid bin Mughirah. Sampai Al-Walid itu di juz 29 nanti juga ketika di surat Al-Mudaththir disinggung banyak, disinggung terkait kesannya keluarga Al-Mudaththir. Ini kami tandai di hidupnya. Ada yang lagi nanti di hari kiamat, orang-orang yang seperti tadi itu yang menentang yang terdepan tadi itu akan kelihatan tanda-tandanya. Ada yang lain, kalau ini terkait dengan tadi tokoh tadi itu ternyata saat perang Badar benar, terbuka benar hidupnya kena pedang sampai nanti meninggal dia ada tandanya. Tergantung kita mau memahami maka lebih luas ya. Yang jelas orang-orang yang durhaka yang menentang tadi, yang memiliki karakter tadi itu nanti akan terlihat di akhirat. Pokoknya di masyarakat kesalahan. Yang jelas Allah sana si kami akan menandai di hidup mereka. Hidup itu konotasinya negatif. Ada hidup belah. Hidup itu ya itu untuk mempersonal jelek jadi di sini mewakili. Jadi bila terdapat ayat dan pada satu awal sana semua ada. Kalau orang-orang seperti itu kalau dikatakan kebenaran pada mereka berdustakan maupun yang tidak nanti akan balasan penghinaan pada Allah SWT. Ini ayat 1 sampai 16 surah Al-Baqarah secara singkatnya. Dari sini setidaknya mengambil titik poin tadi, menghindari sifat-sifat yang disebut tadi. Ada sifat-sifat dan itu berlaku seterusnya. Peluang orang yang memiliki kekuasaan, memiliki status sosial yang tinggi itu sangat mungkin memiliki karakter sifat-sifat yang negatif tadi. Demikian kalau yang berkasih. Ayat 9 ini waduh menang.
kali kasih sayang dari orang kafir itu karena sampai bila Rasulullah sekat pengaman gimana kan maksudnya Muhammad saya tadi bagaimana anda seberapa apa gitu Muhammad apa yang sebatas mengamanah Rasulullah yang mau sebagai kufar dalam saat kita Muhammad dan terkibah ya situ dirasakan oleh Rasulullah itu bersifat keras kepada orang kafir situ kufar. Di sisi lain Muhammad dengan kasih sayang keras tapi juga kasih sayang. Gimana kan maksudnya Muhammad situ apa? Dalam hal apa gitu ya Muhammad hanya sebatas muamalah gitu ya. Benar orang kafir itu bukan masalah akidah. Karena akidah itu tidak kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود dalam surah Al-Fatihah akhir surah Al-Fatihah itu digambarkan Muhammad Rasulullah Muhammad utusan Allah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama orang-orang yang bersama yang mengikuti para sahabat Rasul orang-orang bersamanya itu asyidda'u 'alal sangat tegas sangat keras pada orang-orang kafir. Terus di sisi lain ruhama bainahum mereka sangat berkasih sayang di antara mereka. Arahum ruk'an sujadan kaum melihat mereka ruk'an orang suka sujud sujadan rukuk dan sujud. Maka nanti kita apa itu fi wujuhi min athari sujud. Pada mereka ada bekas-bekas sujud. Ayat ini juga mendapatkan penafsiran yang luas sekali ada sujud. Terkait dengan asyidda wa al-kufar Muhammad bainahum ya tadi seperti yang saya tadi bahwa waktu lalu di sini Allah melarang tadi katakan fala tati'il jangan kau taati mukadzibin kadzdzaba itu pendusta. Ini para pendusta yang sudah terang-terangan mendustakan menolak yang itu sudah sampai dalam Allah sudah mendustakan ya menolak memerangi mengajak orang lain untuk mengikuti itu kan itu tadi bilangnya. Kalau dari dusta itu hal kecil lah, ini mukadzib itu sudah luar biasa. Jadi sudah mendustakan dengan pendustanya itu dia sampai memerangi orang yang didustakan, mengajak orang lain untuk memusuhi. Nah, karena itu di sini jangan ikuti orang-orang seperti itu dalam hal yang kan mesti yang ditolak ini hal-hal yang prinsip. Tetapi termasuk asyik jawab tadi dalam hal-hal yang sangat prinsip tadi orang-orang kafir yang jelas-jelas memusuhi jelas-jelas memusuhi ini harus dikasih karena dalam banyak hal Rasulullah dengan orang-orang Yahudi yang tidak memusuhi banyak contoh kan sampai akhirnya beriman bagaimana para Rasulullah. Jadi lunak tetap dalam hal-hal yang sifatnya muamalah itu diharuskan dianjurkan kan untuk lunak berbahaya. Tapi dalam hal yang sifat prinsip itu tidak bisa. Prinsipnya seperti apa? Nah itu di sini letak perbedaannya nanti. Ada orang yang menganggap prinsip itu segala hal harus prinsip sehingga keras semuanya, ya kan? Ya dua aliran itu mesti. Oh ini prinsip ini, padahal itu bisa diturunkan. Nah, di sini letak penafsiran perbedaan sudut pandang yang prinsip dan yang prinsip itu mana? Kalau yang tahu semakin keras, misalkan assalamualaikum, terus ada yang selamat pagi. Kalau dimasukkan ke prinsip, harus untuk selamat pagi. Tahu Gus Dur selamat pagi,
ya nggak apa-apa sarapannya, itu tergantung sudut pandang mereka. Ya itu adalah dinamika lah. Tetapi intinya kalau kita terhadap orang yang meskipun berbeda latar belakang dari kita, berbeda keyakinan, selama kita bertetangga dengan baik, tidak itu berarti nggak boleh dimusuhi, karena dia posisinya tetangga itu ya keluarga, ya kan? Kita biasanya di sini kan tetangga ada yang muslim, ada yang itu harus dijaga, karena memang kan. Nah, dalam hal seperti ini itu tidak termasuk yang tadi di tengah asyik dan al-kufar. Kalau seandainya kita tidak mau itu ya, itu nggak termasuk di namanya. Itu mungkin pasti masing-masing orang kan berbeda dalam berteman, kita hargai itu. Tapi yang seperti yang saya kan, saya pelajari, saya ini dari guru-guru saya, ya bergaul dengan muslim apa itu tidak, bahkan menghadiri apa jamuan apa itu tidak masalah, ya, seperti itu. Serahkan di tengah lagi kita menyikapi secara itulah, karena kondisi kita itu masing-masing berbeda, dengan disesuaikan itu. Konteksnya seperti apa? Yang jelas kalau tidak menyusui, ya itu aja. Mungkin itu ya. Teruskan nanti di belakang. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya dan kita semuanya diberi Allah dan dimanfaatkan, dan di antara hidup kita nanti ada yang diberi Allah di amal nanti amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu